Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Nur Iskandar, Salsadi Yolanda, dan Siti Kolbia akan menjelaskan sedikit materi tentang basis data. Yang pertama itu ada join. Join table adalah teknik untuk menggabungkan data dari dua atau lebih tabel berdasarkan hubungan antara tabel, biasanya dengan foreign key. Jenis-jenis join yang pertama itu ada inner join, yaitu mengambil data yang cocok di kedua tabel. Lalu ada left join, mengambil semua data dari tabel kiri meskipun tidak ada kecocokan di tabel kanan. Dan right join, yaitu mengambil semua data dari tabel kanan meskipun tidak ada kecocokan di tabel kiri. Sebagai contoh, pada slide ada database dengan nilai mahasiswa yang terdiri dari 3 tabel. Yang pertama itu ada user, Mafel, dan nilai, yang saling berelasi satu sama lain dengan Mafel ID berelasi kepada nilai ID dan ID user berelasi kepada nilai ID. Lalu ada contoh inner join. Seperti yang dijelaskan Mbak Kolbi tadi, inner join itu adalah jadi menampilkan relasi tabel yang sama-sama memiliki nilai. Di sini ada contohnya ya, untuk tabel nilai, tabel user, dan tabel mata pelajaran. Karena sudah sama-sama saling berelasi dan sama-sama memiliki nilai yang sudah di link berdasarkan relasinya, maka datanya ditampilkan semua. Lanjut. Berikut contoh let's join. Di situ ada query-nya ya. Query untuk let's join dari tabel user ke tabel nilai. Relasinya ada di ID user. Lanjut. Nah, seperti yang dilihat untuk left join sendiri tadi kan sudah dikatakan oleh Pak Tobi juga bahwasannya kalau misalnya left join itu fokusnya menampilkan tabel yang ada di kiri. Nah, jika tabel kanan yang tidak terdapat nilainya, maka akan muncul nol atau tidak ada nilai. Lanjut. Ini contoh join biasa ya. Lanjut. Nah, untuk join biasa, dia tidak akan berfokus untuk menampilkan apapun. Jadi ya ketika sama-sama memiliki nilai baru ditampilkan datanya. Kalau misalnya salah satu tabel tidak ada nilainya atau tidak mendeklarasikan nilai dari relasi tabel tersebut, maka datanya tidak akan muncul. Lanjut. Di sini adalah contoh ketika query berhasil pada PHP MyAdmin. Jadi hasilnya akan menampilkan semua pengguna user yang tidak memiliki data nilai atau value di tabel nilai. Jika tidak ada data memenuhi kriteria tersebut, maka hasilnya akan nol atau kosong. Lanjut. Untuk right join, kebalikannya dari left join, tapi untuk fungsinya itu sama. Lanjut. Nah, bisa dilihat sendiri itu ada contoh yang hasil runningan query-nya. Jadi ketika di tabel kanan ada diisi, tapi di tabel kirinya belum ada nilainya, maka hasilnya akan nol. Lanjut. Function. Selanjutnya ada function. Function ini di SQL adalah sekumpulan instruksi yang dikelompokkan untuk melakukan tugas tertentu. Fungsi SQL ini dapat digunakan untuk memanipulasi data,
menghitung nilai atau mengubah hasil query sesuai dengan kebutuhan. Fungsi SQL ini juga dibagi menjadi dua kategori utama. Yang pertama ada built-in function, fungsi bawaan yang disediakan oleh SQL untuk operasi umum seperti operasi string, matematika, agregat, tanggal, dan lain-lain. Kemudian yang kedua ada user defined function, fungsi yang dibuat oleh pengguna untuk tujuan spesifik yang tidak tersedia dalam fungsi bawaan SQL. Di sini ada contoh query untuk function untuk menampilkan harga rata-rata dari buku. Jadi kita membuat variabel baru untuk menampilkan function. Lanjut. Lalu prosedur. Prosedur adalah kumpulan perintah SQL yang disimpan di database dan dapat dijalankan sebagai satu unit. Manfaatnya yaitu mempermudah eksekusi tugas yang kompleks dan meningkatkan performa database karena prosedur disimpan dalam cache server. Di sini ada 4 tabel database ya yang saling berrelasi. Lanjut. Untuk pembuatan prosedur sendiri bisa menggunakan query atau dari menu tertib. Seperti halnya function itu juga sama, bisa menggunakan query atau via menu tertib di PHP Method. Membuat query prosedur list buku. Lanjut. Jadi ketika sudah dibuat prosedurnya lalu dieksekusi, maka tampilan di database-nya akan berubah dan menambahkan prosedur sebagai variabel baru untuk menampilkan list buku, yaitu berisi ID buku dan nama buku. Lanjut. Tampilannya akan menjadi seperti ini ketika sudah ada buku. Lanjut. Nah, untuk penerapan di HP-nya tinggal kita masukkan query call list buku atau memanggil variabel baru atas pembuatan prosedur yang tadi, dan hasil runningnya akan seperti ini. Di sini saya menggunakan codingan untuk menyatukan antara nama buku dan ID buku. Jadi nama buku tersebut bisa dipencet. Lanjut. Definisi ya. Trigger sendiri adalah perintah otomatis yang dijalankan saat terjadi aksi tertentu pada tabel seperti insert, update, dan delete. Kemudian manfaatnya ini untuk memastikan integritas data dan menjalankan log otomatis. Di sini terdapat contoh tabel di mana variabel total atau kolom total itu masih kosong. Kita isi dengan fungsi trigger. Lanjut. Buku, jadi ketika buku dimasukkan, data buku baru dimasukkan, dia akan otomatis langsung mengisi total buku. Dan untuk fungsi trigger untuk mengupdate buku. Jadi ketika di sini total dihitung dari harga dalam penghitungan harga atau dalam total yang benar. Lanjut. Di sini ada tampilan menu trigger. Lanjut. Mencoba untuk
mengedit desktop dan maka hasilnya akan secara otomatis keluar. Contoh 20 di situ ada 20.000 dikali 100 sama dengan 2 juta. Lanjut. Di sini ada contoh implementasi di sini saya coba untuk memasukkan list data baru untuk buku yang baru, tetapi saya tidak memasukkan total di dalam query insert into. Jadi walaupun saya hanya mengisi sampai kolom stok, dia langsung otomatis mengisi total yang baru. Di sini ada contoh buku, bisa dilihat sendiri. ID bukunya B11, padahal saya tidak memasukkan harga, padahal saya hanya masukkan harga dari stok, tetapi di hasil runningannya dia secara otomatis menampilkan total dari buku total dari keseluruhan buku tersebut, keseluruhan harga buku tersebut. Lanjut. Lalu ada view. View adalah tabel virtual berdasarkan hasil query tertentu. Manfaatnya yaitu menyederhanakan query yang kompleks dan membatasi akses ke data tertentu. Di sini ada contoh pemanggilan kolom yang berelasi, atau di sini ada contoh next join ya, atau join bersarang, relasi bersarang, tapi tidak menggunakan view. Jadi dia hanya menulis query saja. Bisa dilihat sendiri di sini penulisannya cukup rumit ya, cukup banyak juga yang ditulis. Jadinya tidak efisien dalam menulis pemrograman. Lanjut. Ini adalah contoh runningan dari yang tadi. Bisa dilihat juga untuk NIDN muncul, tetapi NIDN muncul, nama dosen muncul, ID dosen muncul, dan judul dan jurnalnya muncul, tanggalnya muncul, tetapi nama mahasiswanya tidak muncul karena jadi bug. Karena pemanggilan view tidak sempurna. Lanjut. Jadi biasanya untuk view sendiri seperti yang dibilang sama Mbak Kolbe tadi, itu untuk memudahkan atau meringkas penulisan kode yang banyak. Lanjut. Di sini saya mencoba untuk membuat view detail buku ya. Jadi saya menggunakan nama view itu sebagai nama variabelnya. Lalu saya men-select semua variabel yang ingin saya tampilkan di dalam list atau di dalam nama view. Lanjut. Di sini ada contoh ketika di runningnya ya, di running view-nya di running, maka akan muncul seperti ini. Lanjut. Untuk view pada PHP, di sini menampilkan detail buku dari prosedur yang tadi kan nama dan ID buku saja. Nah, ketika diklik, maka akan langsung menampilkan detail bukunya. Lanjut. Kemudian ada event. Definisi event sendiri adalah perintah SQL yang dijalankan secara terjadwal pada waktu tertentu. Manfaatnya ini untuk mengotomasi tugas berulang, kemudian mengurangi beban manual. Di sini saya menggunakan contoh event backup database ya. Jadi untuk backup database kan biasanya manual ya, dari PHP mapping localhost. Caranya seperti ini, menggunakan terminal SAM untuk Windows. Nanti database akan langsung di backup via
jadi database akan di backup ke directory yang dituju. Lanjut. Nah, untuk penggunaan event sendiri, saya di sini menggunakan event untuk membackup database. Di sini ada contoh untuk membackup per tabel dan juga ada contoh untuk membackup seluruhan database. Di sini saya menggunakan schedule-nya per hari ya, every one day untuk membackup database-nya. Lanjut. Di sini adalah tampilan pada menu event yang dibuat. Jadi ketika sudah dibuat, query ataupun menggunakan secara manual pada PHP MyAdmin di kolom menu event telah dibuat, langsung diklik, dicek semua, terus diklik, diaktifkan. Nah, maka dia akan secara otomatis mengaktifkan si event ini. Nah, ketika tapi minusnya kalau misalnya kita menggunakan localhost untuk hosting aplikasi ataupun website secara localhost untuk membackup database-nya, ketika laptop dimatikan, laptop atau komputer localhost itu dimatikan, maka yang terjadi adalah dia akan mereset kembali. Jadi dia nggak akan, jadi komputer atau laptop harus selalu menyala selama kurun waktu 1 hari itu, atau kalau misalnya memang ingin membackup per hari, maka ya harus on terus device-nya hostnya itu. Jadi kalau misalnya dia mati, dia tidak akan membackup, event ini akan pulang kembali, dan tombol hijau-hijau yang aktif ini dia akan mati. Jadi kita harus menyalakannya secara manual ketika device atau perangkatnya dinyalakan kembali. Lanjut. Untuk kesimpulannya, ini ada join itu menggabungkan data dari beberapa tabel berdasarkan hubungan tertentu. Kemudian functionnya ini blok kode yang mengembalikan nilai dan digunakan dalam query. Dan yang prosedur ini kumpulan perintah SQL untuk tugas kompleks, tidak selalu mengembalikan nilai. Mungkin sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.